Perhatikan soal berikut. Dua jenis pasir yaitu pasir A dan pasir B dituangkan secara terpisah hingga membentuk kerucut. Radius alas pasir A sama dengan tingginya, sedangkan radius pasir B sama dengan 2 kali tingginya. P1 adalah pusat alas di tumpukan pasir A, dan P2 adalah pusat alas tumpukan pasir B. Jarak P1 dan P2 adalah 10. Jika kedua pasir dituangkan dengan laju volume yang sama dan diketahui H2, berarti di sini H2 ya, itu 1 meter, jarak antara kedua puncak kedua tumpukan pasir tersebut adalah. Nah, ini adalah variasi dari soal hari keduanya ya. Jadi kalau hari pertama kemarin itu yang pasir A itu tingginya itu adalah setengah, atau radiusnya itu setengah dari tingginya. Kalau sekarang dia pasir A itu tinggi dan radiusnya sama. Dan perbedaan di pasir B itu, kalau kemarin radius pasir B itu adalah 3 kali. Sementara sekarang di sini adalah 2 kalinya. Jadi sedikit berbeda, tapi prinsip pengerjaannya sama ya. Jadi jika kedua jenis pasir tersebut dituangkan dengan laju volume yang sama, jadi berapakah jarak antara kedua puncak tumpukan pasir tersebut? Nah, jadi kita cari terlebih dahulu volume dari pasir A gitu ya. Volumenya. Jadi sepertiga kali ini berbentuk kerucut ya. Ini R1 ya, kita buat di sini karena dipakai R1 dikali tingginya. Nah, jadi tingginya itu adalah tingginya sama dengan radiusnya. Radius alas pasir A sama dengan tingginya. Jadi R1 sama dengan T1. Nah, jadi tinggal kita substitusi saja. T1 itu kita jadikan saja dia sebagai R1. Sepertiga V R1 kuadrat dikali R1. Nah, jadi dapatlah sepertiga V R1 pangkat 3. Dan pasir B ini pengerjaannya sama dengan soal sebelumnya ya, soal di hari sebelumnya, di gelombang sebelumnya. Sepertiga V R2 kuadrat dikali T2. Yang mana katanya di sini radius pasir B sama dengan 2 kali tingginya. Berarti R2 itu sama dengan 2 kali. Kalau soal sebelumnya itu 3 kalinya. Nah, jadi T2 itu adalah, ini kita pindahin aja, setengah dari R2. Jadi kita substitusikan saja T2 itu. Ini jadinya sepertiga V R2 kuadrat dikali setengah R2. Nah, jadi kita dapatkan sepertiga V dikali setengah. Nanti Bapak pertahankan sepertiga V-nya nanti biar bisa dicoret gitu ya. Setengah R2 pangkat 3. Katanya di sini laju volume sama, dituangkan dengan laju volume yang sama. Berarti laju A kita sambil mengulang-ulang soal sebelumnya ya. Nah, jadi karena lajunya sama berarti waktunya sama. Berarti tinggal perbandingan volumenya saja. Berarti volume A sama dengan volume B. Prinsipnya silahkan dicek lagi di video sebelumnya ya. Nah, jadi kita dapatkan sepertiga V R1 pangkat 3 sama dengan sepertiga V dikali setengah R2 pangkat 3. Nah, yang ini ya. Sepertiga V sama sepertiga V-nya habis. Nah, berarti R1 pangkat 3 itu sama dengan setengah dari R2 pangkat 3. Nah, jadi kita dapatkan, pindahin aja nih R2 pangkat 3-nya ke ruas kiri. Berarti R1 pangkat 3 per R2 pangkat 3 itu sama dengan setengah. Nah, jadi R1 pangkat, jadi kita keluarkan saja pangkat 3-nya. Sorry, ini R2 ya. R2 pangkat 3 itu sama dengan setengah. Jadi kalau kita ingin mendapatkan R1 dan R2-nya saja, berarti R1 per R2, nah, akar pangkat 3 dari setengah. Jadi akar pangkat 3 dari setengah itu ya, jadi kita tulis akar pangkat 3 dari 1 per 2. Nah, akar pangkat 3 dari 1 ya 1 ya. Jadi kita tuliskan saja di
sini aja ya di atas. R1 per R2 nya itu akar pangkat 3 dari 1 ya 1. Ini kan kita pisahkan ya, A per B gitu ya, per akar pangkat 3 dari 2. Akar pangkat 3 dari 2. Nah, jadi kita dapatkan perbandingannya seperti ini. Dan nanti kita ingin mencari jarak kedua puncak, maka itu berhubungan dengan tinggi ini. Jadi kita harus rubah variabel ini, R1 banding R2 nya itu kita ganti dia dalam bentuk variabel T gitu ya. Jadi kita sudah dapatkan ini R1 sama dengan T1 dan R2 nya itu sama dengan 2 kali T2. Nah, nanti kita substitusikan aja nilainya. R1 sama dengan T1 kita ganti nanti di sini T1, R2 nya nanti kita ganti 2T2. Kita coba bersihkan dulu. Baik, sudah kita bersihkan dan Bapak pindahkan keterangan terakhir kita. Ini. Nah, tinggal kita substitusikan saja R1 itu sama dengan T1. Kenapa kita harus ganti R1 menjadi T-nya? Karena nanti berhubungan dengan tinggi, jadi bukan berhubungan dengan radius ya. Jadi kita ganti saja R1 itu menjadi T1. T1 banding ini jadinya 2 kali T2. 2T2 gitu ya. Itu sama dengan 1 per akar pangkat 3 dari 2. Nah, tinggal kita kali silang saja. Nah, berarti akar pangkat 3 dari 2 T1 itu sama dengan 2 kali T2. Nah, T2 itu sudah diketahui nilainya nih. Ini hanya maksudnya itu sama dengan T2, height itu tinggi ya. Nah, jadi kita langsung saja ganti ini nilainya 1 ya. Berarti T1 itu sama dengan 2 kali 1 ya 2 per akar pangkat 3 dari 2. Nah, ini akan kita sederhanakan terlebih dahulu. Jadi supaya dia menjadi 1 harus sama-sama kita kali dengan akar pangkat 3 dari 2 kuadrat. Nah, di sini juga akar pangkat 3 dari 2 kuadrat. Jadi kita dapatkan 2 akar pangkat 3 dari 2 kuadrat per 2. Nah, jadi ini kan ini akar pangkat 3 dari 2 dikali akar pangkat 3 dari 2 kuadrat, jadinya akar pangkat 3 kali akar pangkat 3 2 pangkat 3. Nah, jadinya akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3. Nah, ini kan nanti nilainya sama-sama di sini 3, di sini 3, tinggallah di situ 2 ya. Berarti 2 akar pangkat 3 dari 2 kuadrat per 2. Nah, jadi habis dapatlah T1-nya itu adalah akar pangkat 3 dari 2 kuadrat. Atau bisa kita buat aja nilai dari 2 kuadrat itu kan 4 ya. Akar pangkat 3 dari 4. Nah, jadi tinggi dari pasir pertama itu lebih tinggi daripada pasir kedua ya. Bisa kita perhatikan kalau di sini tingginya cuma 1. Akar pangkat 3 dari 4 itu 1, sekian-sekian gitu ya. Jadi kalau kita gambarkan harusnya lebih tinggi nih. Nah, ini tingginya segini dan pasir B tingginya hanya sampai, anggaplah sampai segini. Sehingga berlakulah rumus Pythagoras seperti ini. Nah, kita akan mencari jarak kedua puncak katanya. Jadi jarak kedua puncak di sini. Berlakulah rumus Pythagoras. Nah, dari sini ke sini adalah 1. Nah, dan dari sini ke sini adalah akar pangkat 3 dari 4. Nah, jadi untuk mencari ininya saja, bagian sini, ya, jadi kita kurangi ya, yang panjang, berarti dari bawah ke atas itu akar, ini Bapak pindahin saja ke sini panjangnya, berarti akar pangkat 3 dari 4 dikurangi dengan panjang ini. Panjangnya kan 1 ya. Nah, jadi bisa nanti kita keluarkan sebuah segitiganya ya. Jadi kita akan coba bersihkan lagi, terbentuklah segitiga ini. Segitiga nih. Panjang ini adalah akar pangkat 3 dari 4 dikurangi 1 dan di sini adalah 10. Nah, jadi kita akan mencari ini, panjang ini. Sisi miring dari segitiga ya jadinya.
Oke, coba kita bersihkan dulu. Baik, kita lanjutkan. Berarti sisi miring ini bisa kita cari dengan prinsip Pitagoras dengan siku-sikunya di sini. Berarti Pitagoras sisi miring ini berarti kita jumlahkan ya. Anggaplah ini kedua tumpukan pasir itu jaraknya X. Berarti X kuadrat itu sama dengan 10 kuadrat. 10 kuadrat ditambah dengan ini kuadrat. Nah, yang sisi ini. Yaitu akar pangkat 3 dari 4 dikurangi 1 dikuadratkan. Nah, jadi X kuadrat itu sama dengan 100. Nah, ini kita jabarkan dulu. Penjabaran dari ini kita pakai A kurang B kuadrat gitu ya. A kurang B kuadrat itu adalah A kuadrat dikurangi 2AB ditambah B kuadrat. Berarti ini kuadrat adalah akar pangkat 3 dari 4 dikuadratkan dikurangi dengan 2 kali, ya jadi jangan lupa dikali A sama B nya, akar pangkat 3 dari 4 dikali 1 ya. Ya kali 1 kita tulis saja kali 1. Ini min 1 dikuadratkan jadinya plus 1. Jadi kita dapat X kuadratnya 100 sama 1 bisa kita jumlahkan yaitu 101 ditambah dengan akar pangkat 3 dari 4 kuadrat itu 16 ya. 16 dikurangi dengan 2 akar pangkat 3 dari 4. Nah, jadilah dapatlah nilai X-nya itu adalah yang ini. Jadi akar dari 101 ditambah dengan kalau di sini urutannya ini akar pangkat 3 dari 16 ya. Jadi yang 2 di akar pangkat 3 dari 4 aja kita tulis dulu. Min 2 akar pangkat 3 dari 4 ditambah dengan akar pangkat 3 dari 16. Ya, ada di option yang C, pas ya, C. Oke, terima kasih.